Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Wijaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang emas digital atau e-gold dan reksadana. Apa itu emas digital? Emas digital atau e-gold adalah representasi digital dari emas fisik yang dapat diinvestasikan dan diperdagangkan secara online. Keunggulan berinvestasi e-gold. Yang pertama, investasinya stabil karena emas digital menawarkan stabilitas nilai yang lebih baik dibandingkan aset digital lainnya. Yang kedua, diversifikasi portofolio. E-gold dapat menjadi alternatif untuk mendiversifikasi portofolio investasi Anda. Yang ketiga, perlindungan kekayaan. Investasi e-gold dapat menjadi benteng perlindungan kekayaan Anda dari inflasi. Bagaimana cara berinvestasi e-gold? Yang pertama, kita dapat membuka akun di platform e-gold yang terpercaya. Yang kedua, kita bisa mentransfer dana ke akun tersebut atau langsung melakukan pembelian dan melakukan transfer melalui metode pembayaran yang tersedia. Baik, di sini saya akan mereview aplikasi e-gold yaitu Treasury. Untuk melakukan transaksi pada aplikasi Treasury ini kita diminta untuk melakukan verifikasi identitas seperti data diri pribadi dan lainnya. Pada laman utama aplikasi Treasury ini kita disajikan informasi terkait total aset yang kita miliki, informasi celengan dan hadiah yang kita punya. Dan kita juga disajikan informasi terkait harga emas terkini secara real time seperti saat video ini dibuat, yaitu harga emas sebesar Rp1.430.000 kurang lebih. Pada aplikasi Treasury ini juga memberikan informasi fitur, memiliki fitur lain seperti transfer emas, fitur cetak emas, di mana e-gold ini nantinya kita bisa pilih untuk dijadikan emas batangan seperti itu. Kita juga punya fitur panen, di mana fitur panen ini dapatkan hingga 9% bonus persentase bunga dengan menyimpan emas kamu. Kita bisa memilih jumlah durasi yang kita butuhkan, yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga punya fitur jamin emas atau jamimas, di mana jual emas sementara untuk mendapatkan dananya, nanti beli kembali dalam jangka waktu yang diinginkan. Kita juga diberikan fitur buyback, yaitu jual kembali emas fisik kepada kami dengan harga bersaing dan mudah, dimana kita jika kita memiliki emas batangan, kita bisa menjualnya kepada si treasury ini. Kita juga bisa mengecek tarif buyback, transaksinya apakah aman dan terjamin. Kita juga diberikan dukungan khusus di setiap langkahnya. Kita juga diberikan penguji emas profesional. Untuk metode buybacknya kita diberikan pilihan seperti penjemputan terjadwal atau pengantaran mandiri. Kita juga diberikan informasi terkait apa itu buyback, seperti apa itu fitur buyback, apa saja pilihan untuk mengumpulkan emas, informasi pribadi apa yang perlu diberikan, dan lainnya. Nah, pada laman utama juga diberikan informasi terkait event atau promosi yang sedang berlangsung oleh aplikasi Treasury ini. Berikutnya ada informasi berita terkait emas yang disajikan di aplikasi Treasury itu sendiri. Pada menu berikutnya kita bisa melihat menu aset yang nantinya akan tertampil kira-kira berapa aset yang kita miliki dan berapa emas e-gold yang kita punya. Kita juga bisa memasukkan voucher jika memang memiliki. Nah, untuk melakukan pembelian emas, kita bisa pilih menu beli emas, dan setelah itu kita bisa contoh Rp1 ini Rp5.000, namun sedang promo menjadi Rp1, dan kita akan mendapatkan emas sebesar 0,0034 gram.
Kita bisa melanjutkan transaksi. Nah, setelah melanjutkan transaksi, kita bisa memilih metode pembayaran dari celengan, virtual account, dan lain-lain. Saya di sini akan pilih dompet digital, GoPay. Karena sedang promo, jadi total biaya yang saya bayar hanya Rp1 aja untuk harga emas sebesar Rp5.000. Kita juga bisa memasukkan kode promosi. Setelah itu kita diberikan informasi terkait jumlah emas yang akan kita beli, jumlah harga yang kita beli, promo yang kita punya, dan total biaya transaksinya berapa. Dan ternyata ada biaya pembayaran sebesar Rp1 juga. Jadi total yang saya bayarkan adalah Rp2. Saya bisa melakukan konfirmasi pembayaran dan melakukan pembayaran untuk melakukan pembelian emas sebesar 0,0034 gram tersebut. Nah, berikutnya ada reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam surat berharga. Reksadana dikelola oleh tim profesional, sehingga Anda dapat berinvestasi dengan tenang. Reksadana juga memiliki likuiditas yang tinggi karena Anda dapat menarik reksadana dengan mudah sesuai kebutuhan keuangan. Berikutnya ada jenis-jenis reksadana dan profil resikonya. Yang pertama ada saham. Eh, Jenis saham ini berisiko tinggi, namun potensi returnnya juga tinggi. Yang kedua ada pendapatan tetap, berisiko rendah, namun potensi returnnya moderat. Yang ketiga ada pasar uang, berisiko rendah, namun potensi returnnya juga rendah. Yang terakhir ada campuran, berisiko sedang, dan potensi returnnya juga sedang. Keuntungan investasi reksadana. Yang pertama, mudah diakses. Reksadana dapat dibeli melalui berbagai platform investasi ataupun perbankan yang terjangkau. Yang kedua, potensi hasil tinggi. Dengan manajemen yang profesional, reksadana dapat memberikan hasil investasi yang menarik. Yang ketiga, fleksibilitas. Anda dapat menyesuaikan profil risiko reksadana sesuai kebutuhan dan toleransi risiko Anda. Memilih reksadana yang tepat. Pertama, tentukan tujuan. Pahami tujuan investasi Anda, apakah untuk jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Yang kedua, analisis risiko. Evaluasi profil risiko Anda dan pilih reksadana yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Yang ketiga, bandingkan alternatif. Bandingkan berbagai reksadana berdasarkan kinerja, biaya, dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, di sini saya akan mereview bagaimana cara melakukan pembelian reksadana pada aplikasi Livin by Mandiri. Pada aplikasi Livin by Mandiri, menu pada laman utama kita bisa memilih menu portofolio. Nah, setelah kita memilih menu portofolio, kita bisa memilih investasi. Pada investasi diberikan pilihan seperti reksadana, SBN, sekuritas. Nah, di sini saya akan memilih reksadana. Setelah itu kita bisa melakukan registrasi. Selanjutnya akan diberikan informasi terkait informasi dan lainnya. Kita bisa mengisi data pribadi terlebih dahulu.
kita bisa memilih tujuan investasi. Kita akan diminta memberikan informasi berapa lama akan berinvestasi. Kita juga akan ditanya apa saja pengetahuan dalam dan pengalaman investasi yang kita miliki. Setelah itu kita akan ditanya berapa persen aset yang Anda alokasikan untuk berinvestasi. Jika kondisi pasar sedang menurun, kita juga ditanya berapa persen penurunan investasi yang bisa kita toleransi. Kita juga ditanya apakah kita bergantung pada hasil investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah itu kita bisa mengirim data registrasinya. Setelah itu kita tinggal memasukkan PIN Livin by Mandiri. Nah, setelah itu kita tinggal melihat produk reksadana yang tersedia. Kita bisa memilih salah satu. Nah, setelah kita memilih seperti pada Ashmore Dana Obligasi Nusantara ini, kita bisa melihat informasi terkait reksadana ini. Kita bisa melakukan beli. Setelah itu kita bisa melanjutkan. Nah, setelah itu kita setuju. Nah, minimum pembeliannya adalah 100.000. Kita bisa masukkan nominal 100.000. Setelah itu kita lanjutkan. Dan ada biaya pembelian sebesar 0,25% dari nominal investasi, yaitu sebesar 250.000. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan pembelian dan memasukkan PIN rekening kita. Baik, terima kasih.